Stop Human Trafficking. Korban perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. Upaya pencegahan dan penanganan korban harus didasarkan pada prinsip perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Latar belakang dari perdagangan manusia adalah masalah kompleks yang telah menjadi bagian dari sejarah manusia. Perdagangan manusia, atau trafficking, melibatkan berbagai bentuk kekerasan dan penipuan untuk mengeksploitasi individu. Kompleksitas masalah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kurangnya pendidikan, diskriminasi sosial, penegakan hukum yang lemah, konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, trauma psikologis korban, jaringan kriminal transnasional, dan permintaan global untuk tenaga kerja murah, pekerja seks, serta organ tubuh manusia di pasar gelap. Tujuan dibuatnya video ini menjelaskan prinsip-prinsip upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Prinsip pencegahan. Prinsip pencegahan menekankan pentingnya upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia melalui pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi korban perdagangan manusia. Hal ini meliputi hak atas keamanan, privasi, dan bantuan medis. Prinsip pemulihan. Prinsip pemulihan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat dengan memberikan akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia. Melalui kerjasama, negara-negara dapat bertukar informasi, sumber daya, dan pengalaman. Peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam edukasi, pelaporan, dan perlindungan korban. Komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia harus ditunjukkan melalui kebijakan, anggaran, dan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan anak-anak. Anak-anak rentan menjadi korban perdagangan manusia. Perlindungan anak-anak harus menjadi prioritas melalui kebijakan perlindungan, pendidikan, dan pengawasan yang ketat. Pentingnya pendidikan. Pendidikan menjadi kunci dalam pencegahan perdagangan manusia. Pendidikan yang menyasar anak-anak, remaja, dan masyarakat umum dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap bahaya perdagangan manusia. Dampak psikologis. Korban perdagangan manusia sering mengalami dampak psikologis yang serius. Diperlukan dukungan psikologis dan konseling untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Namun, teknologi juga dapat menjadi alat bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi dan perdagangan ilegal. Penegakan hukum. Pemberantasan perdagangan manusia memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan,
termasuk pemulihan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Tanggung jawab. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mencegah perdagangan manusia dalam rantai pasokannya. Perusahaan perlu melakukan audit, pelatihan, dan kolaborasi dengan LSM untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja. Pentingnya keadilan. Keadilan harus ditegakkan dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Korban harus mendapatkan akses keadilan, kompensasi, dan pemulihan yang adil. Peran media. Media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang perdagangan manusia. Melalui liputan yang berimbang, edukatif, dan sensitif, media dapat membantu pencegahan dan penanganan kasus. Pentingnya kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia. Penutup, upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia memerlukan koordinasi lintas sektor, pendanaan yang memadai, dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program-program yang dilaksanakan. Kesimpulan. Pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia harus didasarkan pada prinsip perlindungan, pencegahan, dan pemulihan. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen pemerintah sangat penting untuk memberantas kejahatan ini. Terima kasih.